Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali berfastabiqul khairat, tentu mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu senantiasa diberkahi serta dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada manusia mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada hamba-hamba Allah, kemudian umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menjalankan semua yang perintahkan baginda Rasul Muhammad SAW, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin jamaah TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, sebuah pertanyaan yang mungkin barangkali selama ini kita ingin tahu jawabannya, namun kita belum menemui. Bahkan di antara kita mungkin ada yang sudah menemui jawaban tersebut, namun masih melakukan kesalahan yang dia dapat dari pertanyaan yang dia ingin cari informasi terkait dengan jawaban pertanyaan itu. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah kita akan sedikit mengupas terkait dengan bagaimana hukum orang yang melaksanakan ibadah sholat ketika dia sudah melakukan takbir Allahu Akbar, lantas dalam ibadah dia itu masih menoleh ke kiri, ke kanan, bahkan ke belakang untuk melihat ya mungkin temannya, saudaranya, atau ya tidak memiliki konsentrasi dalam hal ini, kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah, sehingga dia tidak fokus pada penglihatannya di tempat sujud. Maka kondisi demikian ini digambarkan oleh Nabi SAW terkait dengan masalah tersebut pada Sahih Al-Bukhari hadis ke-3048. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan merahmatinya, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil tifatir rajul fis salati. Jadi aku bertanya, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang di saat dia melaksanakan ibadah sholat atau ketika dia melaksanakan ibadah sholat, maka dalam proses pelaksanaan ibadah sholat itu dia menoleh, ya, menoleh dan tidak fokus pada tempat sujud yang diperintahkan untuk kita ketika takbiratul ihram, kemudian kita memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Faqal, maka Nabi SAW menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salati ahadikum. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa itu adalah merupakan sambaran yang cepat, dan ini dilakukan oleh syaitan terhadap seseorang dari kalian yang ketika dia melaksanakan ibadah kemudian dia menoleh ke kiri, ke kanan, bahkan ke belakang. Hadirin yang sama berbahagia yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada konteks Sahih Al-Bukhari hadis ke-3048 ini menyampaikan kepada kita tentang menoleh, ya, hukum menoleh dalam melaksanakan ibadah sholat. Dalam Sahih Bukhari ini hadis ke-3048 memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana posisi hukum menoleh dalam sholat yang harus kita pahami dan kita mengerti. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang baru saja kita dengarkan adalah, yang pertama, kita perlu ketahui sesungguhnya syaitan itu senantiasa mencari kesempatan untuk menghasut manusia kepada suatu keburukan. Jadi peluang setan untuk menghasut kepada manusia melakukan keburukan ini sangat luar biasa. Bahkan ia juga berusaha agar mengganggu manusia
Yang ketiga, mereka sedang beribadah kepada Allah, seperti saat kita mau melaksanakan sholat, karena ini berkaitan dengan menoleh ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Lalu yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tidak diperbolehkan menoleh ke kiri ataupun ke kanan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat, kecuali jika ada kondisi-kondisi yang memang membuat kita harus terpaksa menoleh ke kiri dan ke kanan, sehingga ini dibolehkan dalam syariat ajaran agama kita. Kalaupun itu bisa kita tahan, maka kita usahakan untuk menahan tidak menoleh ke kiri kanan sampai ibadah sholat kita terselesaikan. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan di setiap waktu yang kita jalani. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan di setiap waktu yang kita jalani. Sebab hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyat, begitu besar, begitu kuat godaan syaitan, sehingga kita perlu berdoa kepada Allah, terus meminta agar Allah melindungi kita daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk itu. Hadirin kaum muslimin jamaah TV dakwah Al-Suri yang sama berbahagia, maka alhamdulillah dengan sedikit mendengarkan hadis dari Sahih Al-Bukhari pada hadis ke-3048 ini, maka kita dapat memahami konsep daripada kita dalam melaksanakan ibadah sholat itu boleh nggak kita menoleh apa tidak. Ternyata hadis ini memberikan penjelasan kepada kita agar kita diperintahkan untuk tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan di saat kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inspirasi yang kita dengarkan ini bisa memberikan manfaat dan menambah hasanah keilmuan agama kita dengan baik, agar bisa kita selalu senantiasa menjadi orang-orang yang terdepan untuk lebih meluangkan waktu kita dalam memahami agama ini, sehingga dengan konsep memahami agama ini akan mengantarkan diri kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita telah mendapatkan ilmu yang dengan itu kita harapkan bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin hari semakin baik amal perbuatan kita dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan bumi ya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.